Itu adik. Ini super bunda. Kepada super bunda apa? Banyak bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuma ngantor. Bunda udah ngantor masih kuat banget. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis iklan dari kecap ABC. Nah, teman-teman, iklan ABC yang kami analisis ini tidak hanya dari iklan video, tetapi juga dari iklan poster. Nah, dari kedua iklan ini, kami akan membandingkan apa yang menjadi persamaan dan perbedaannya masing-masing. Simak baik-baik ya. Nah teman-teman, dari kedua iklan tadi dapat kita ketahui bahwa iklan yang pertama menggunakan tipe iklan video, lalu yang kedua menggunakan tipe poster. Itu adalah salah satu perbedaan dari mereka. Lalu untuk persamaannya, mereka sama-sama menggunakan konteks semi formal, yang dimana konteks ini mengacu pada sebuah keluarga yang memiliki masalah yang dapat diselesaikan oleh kecap. Baik teman-teman, untuk audiens dari teks yang pertama dan juga teks yang kedua, untuk teks yang pertama audiens adalah halayak umum dan untuk teks yang kedua juga adalah halayak umum. Namun yang membedakannya adalah pada spesifiknya. Spesifik dari teks yang pertama adalah untuk seorang ayah dan spesifik untuk teks yang kedua adalah untuk seorang istri. Oke, untuk tujuan utamanya sendiri atau purpose dari kedua teks iklan tersebut adalah sama-sama mendemonstrasikan atau mempromosikan bahwa kecap ABC itu dapat membantu istri maupun suami dalam hal memasak dengan baik. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tema. Bila kita lihat dari jenis teks yang pertama yaitu teks video, kita bisa melihat bagaimana seorang anak mengupayakan agar ayah dan ibunya memiliki keharmonisan dalam keluarganya. Bagaimana sang ayah dapat membantu ibunya dalam hal memasak. Bila kita lihat dari hal itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tema dari teks video ini adalah harmonisan. Jika kita lihat dan membandingkannya dengan teks kedua, yaitu teks poster, kita bisa melihat bahwa teks poster itu bertujuan supaya istri dan suami memiliki keharmonisan, juga memiliki rasa kasih sayang yang sama. Oleh karena itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa teks poster yang kedua itu memiliki tema keharmonisan. Nah, kalau kita melihat di iklan yang pertama dan iklan kedua, maka kita bisa menarik sebuah pernyataan bahwa iklan pertama itu menekankan kepada peran si ayah untuk membantu ibu. Bagaimana anaknya tadi berkata bahwa ayah bisa apa? Nah, itu sangat ditekankan. Dengan adanya kecap ABC, maka pekerjaan untuk menyiapkan makanan dapat dibantu oleh ayah. Nah, untuk teks yang kedua, kita juga melihat bahwa di poster itu ditulis dengan sangat besar bahwa kecap ABC itu adalah resep yang sangat disenangi oleh ayah. Kenapa? Karena kecap ABC dapat membuat variasi makanan. Karena variasi tersebut, ayah menjadi suka untuk tinggal di rumah dan menikmati masakan ibu. Oke, bisa masuk juga itu. Nah, kemudian yang saya pikirkan itu tentang sudut pandangnya. Nah, dari kedua iklan itu tersebut tadi, saya bisa melihat bahwa teks yang pertama itu memakai sudut pandang orang pertama. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari bagaimana penulis ini menyampaikan isi pesannya itu dia menggunakan dalam bentuk dialog antara ayah, ibu, dan anak. Jadi misalnya kan kalau kita lihat dari perspektif ayahnya, dia menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh penulis, dia itu menggunakan sudut orang pertama. Jadi dia menyampaikan melalui perspektif ayah. Begitu juga kalau misalnya kita lihat dari perspektif ibu. Nah, berbeda dengan teks yang pertama, teks yang kedua itu dalam bentuk poster itu lebih ke memakai sudut pandang orang ketiga. Jadi dia nggak memakai perspektif individu. Dia lebih memakai bagaimana itu disampaikan dengan cara informasi. Jadi dalam bentuk informasi, dia nggak memakai perspektif individu. Jadi itu letak perbedaan. Teks yang pertama pakai sudut orang pertama dan teks yang kedua itu memakai sudut pandang orang ketiga.
kamu tahu nggak dari video tadi tentang struktur dan sintaks mereka? Kalau sintaks itu berbicara tentang SPOK kan. Kalau dari yang kita tonton dan kita analisis dari poster, mereka menggunakan SPOK yang sama sih. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan. Kalau menurutku tentang struktur bagaimana? Tentang simbol dulu deh. Kalau dari simbol menurutku, dari teks iklan yang pertama ada gambar bukan super bunda yang menggambarkan ibunya itu serba bisa. Nah, lalu ada simbol kedua lagi, yaitu seorang ayah yang membantu ibu. Dimana ini terjadi sebuah perubahan dari sifat ayah yang hanya bisa kerja jadi membantu ibu masak. Nah, yang terakhir ada simbol keluarga, dimana kecap ini bisa menyatukan dan menghangatkan keluarga. Nah, kalau untuk konteks kedua, mereka menggunakan gambar seorang ayah yang memeluk istrinya karena dia semakin mencintai istrinya karena kreativitas memasaknya. Kalau strukturnya kamu tahu nggak? Kalau analisis struktur, mungkin untuk yang teks pertama itu dia lebih ke arah struktur tematik ya, karena dia tidak langsung menuju kepada solusi. Jadi dia pertama diberikan masalah tentang seorang ayah yang tidak bisa apa-apa, yang cuma tahu ngantor, sedangkan ibunya bisa berbagai hal, multi talent gitu. Jadi di situ tematik berarti dia ada seperti langkah-langkah sebelum menuju kepada solusi. Sedangkan pada poster itu dia lebih mengarah ke struktur linear. Linear berarti dia diberikan masalahnya tadi, contoh masalah itu seperti masakan yang membosankan dari seorang istri yang membuat suaminya merasa bosan dengan masakan tersebut. Jadi diberikan solusi untuk masak sendiri gitu, karena suami kan lebih senang masakan istri sendiri kan. Jadi Kecap ABC memberikan solusi dengan resep udang dalam teks kedua yang berupa poster gitu. Nah, Fed, kamu tahu nggak apa imaginary dari teks yang telah kita tonton dan juga teks yang telah kita baca tadi? Kalau menurutku sih kalau teks pertama itu kan di Indonesia video kan. Jadi kalau menurutku teks video itu kan isinya ada suara sama penggambaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi kalau menurutku teks pertama itu dia imaginary-nya audio visual, sedangkan untuk teks kedua karena dia jenisnya poster, dia isinya cuma gambar doang kan. Nggak ada suara-suara dari poster itu. Nah, kalau menurutku teks kedua itu jadi dia imaginary yang menggunakan imaginary dari visual saja. Nah, tapi aku masih bingung kalau diksi dari kedua teks tersebut itu apa ya? Kalau menurutku sih sesuai dengan pendapat yang kamu berikan itu kan itu dari teks itu dan juga video yang telah kita tonton kan itu sesuai dengan keharmonisan dalam keluarga. Nah, jadi pemilihan bahasa dan juga kata yang digunakan dalam teks yang pertama dan juga teks yang kedua itu menggunakan semi formal karena bisa kita lihat karena video dan juga teks itu bertujuan dalam untuk memberikan keharmonisan dalam keluarga melalui Kecap ABC. Kayak gitu. Makasih ya. Ya. Oke. Nah, bila kita lihat dari kedua teks iklan yang telah kami tonton, bila kita analisis lagi menggunakan teknik Tab the TV S3S kemudian ID, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada kesamaan juga perbedaan yang terletak di dalamnya. Namun tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk mempromosikan barang yang akan mereka jual. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan tadi dapat memampukan kita untuk memahami pembelajaran terkait dengan analisis teks wacana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.